Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yongki Pradana, NIM 12331119335 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu kode etik dakwah dalam manajemen dakwah dan kode etik pengembangan penyiaran Islam. Nah, seperti halnya menggunakan kata menyangkut konteks istilah, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos pada bentuk tunggal memiliki arti lokasi tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, akhlak, perasaan, perilaku, cara berpikir. Dalam bentuk jamak merupakan istilah norma kebiasaan. Dan arti ini sebagai latar belakang bahwa terbentuknya kata etika yang sang filsuf Yunani akbar Aristoteles telah digunakan buat menerangkan filsafat moral. Jadi bila kita membatasi diri dalam asal-usul istilah ini, maka etika berarti ilmu mengenai apa yang biasa dilakukan atau ilmu mengenai istilah norma kebiasaan. Ia merupakan baku-baku moral yang mengatur kode etik, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengharapkan orang lain bertindak. Etika merupakan ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Ini berarti bahwa etika mengungkapkan kesusilaan secara ilmiah. Menurut Ahmad Yamin, mendefinisikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan menyatakan tujuan yang harus dicapai manusia dalam tindakannya, dan menunjukkan metode apa yang harus dilakukan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika memiliki 3 arti, yaitu ilmu tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban, kumpulan prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas, dan nilai benar dan salah yang dianut oleh sekelompok atau masyarakat. Setelah mempelajari tafsir kamus, kita dapat membedakan dari ketiga arti kata moralitas, tapi mungkin lebih baik untuk membalik urutannya, karena makna ketika lebih mendasar daripada yang pertama. Rumusan juga bisa diasah lagi. Oleh karena itu, ia memiliki 3 arti. Yang pertama, kata etika yang dapat digunakan dalam bentuk nilai dan arti moral sebagai norma bagi seseorang atau kelompok yang mengatur perilakunya. Misalnya ketika orang berbicara tentang etika India, etika Buddha, etika Protestan, mereka tidak berilmu. Tetapi makna pertama, singkatnya, makna ini juga dapat dinyatakan sebagai sistem nilai. Dapat ditegaskan kembali bahwa sistem nilai dapat berperan dalam kehidupan pribadi dan tingkat sosial. Kedua, etika dapat juga berarti sebagai kumpulan prinsip atau nilai moral. Yang dimaksud ini adalah kode etik. Selanjutnya, materi kode etik pengembangan penyiaran Islam. Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai. Islam mengatur segala aspek kehidupan sesuai dengan etika. Nilai-nilai ini adalah ekspresi iman yang diwujudkan dalam kepribadian pengikutnya. Penghayatan mereka terhadap agama telah membentuk seperangkat norma, membentuk norma-norma tersebut sebagai nilai apakah suatu perilaku itu dapat dilakukan dengan baik atau dilakukan dengan buruk, sesuai dengan dipandang dari mata agama. Benar atau salah, dalam konteks ayat Al-Quran disampaikan berperang adalah kewajibanmu, meskipun berkelahi adalah sesuatu yang kamu benci. Meskipun kamu membenci sesuatu, meskipun itu baik untukmu, atau mungkin sebaliknya, mungkin kamu menyukai sesuatu meskipun itu buruk untukmu. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Dalam konteks ayat ini, memperjuangkan orang-orang tertentu tidak menyenangkan karena menjauhkan mereka dari anak-anak, dari istri, dari harta, dari kemewahan duniawi lainnya. Pandangan ini masih dianut oleh masyarakat modern yang menginginkan perdamaian dunia. Meski terkadang dalam pengorbanan minoritas dan agama tertentu harus dikorbankan, namun standar moral dalam pandangan Islam tidak hanya didasarkan pada akal manusia saja, tetapi mengutamakan kandungan yang disyariatkan oleh utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan agama Islam, seolah-olah Allah mengatakan bahwa yang baik menurut akal manusia belum tentu baik di mata hukum Islam. Akan tetapi baik di mata hukum Islam otomatis
sudah pasti baik menurut manusia. Tetapi akal manusia yang belum bisa memahami istilah ini dengan benar. Perkembangan etika membagi etika menjadi dua jenis, yaitu etika filosofis yang mengandalkan akal manusia untuk menilai perilaku manusia, dan nilai-nilai etika yang berkaitan dengan nilai-nilai agama disebut dengan teologi moral atau etika teologis. Etika teologis secara metodis berasal dari pengalaman iman sebagai respon terhadap wahyu lembaga keagamaan tertentu. Sebagai salah satu agama yang suci, Islam memiliki nilai etika universal. Sesuai dengan universalnya, sebagai agama terakhir dari seluruh umat manusia, semua ini secara cerdik dikonseptualisasikan dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa seseorang sahabat bertanya tentang akhlak kepada Aisyah, yaitu istri baginda Rasulullah SAW, mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya karakter baginda Nabi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa karakter baginda Nabi adalah Al-Quran. Nilai-nilai dalam Al-Quran adalah seperangkat nilai yang ditetapkan dalam nilai-nilai Islam yang ditetapkan ini adalah nilai dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, status Rasul ini sebagai ahli atau profesional dalam membantu masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk teori mitra sosial profetik. Perkembangan zaman yang semakin relevan ini tentunya membuat para pekerjaan pendamping masyarakat kondusif bagi masyarakat kelas bawah. Pendamping masyarakat berani bergotong royong melawan rezim yang dikatakan menekan kebijakan dan merugikan masyarakat. Namun di sisi lain ada juga yang dilema dalam hal ini. Masyarakat membutuhkan bantuan masyarakat dan partisipasi akan mempengaruhi pekerjaan profesional mereka sebagai pembela kepentingan tingkat yang lebih rendah. Sebagai pemerintah memiliki tujuan kerja yang bagus yang harus dicapai. Dalam mencapai tujuan ini, prinsip kerja pendampingan masyarakat sering diabaikan. Pemanfaatan sumber daya lokal dan potensi perkembangan masyarakat terkadang dipaksakan sesuai dengan keinginan atau tujuan dari instansi atau kalangan tertentu atau suatu kelompok tertentu. Begitu juga dengan donatur swasta yang menginginkan kependampingan masyarakat untuk melaksanakan program-program yang mendukung visi misi dari kelompok tersebut. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan harapan dari masyarakat yang harusnya relevansi dan mendukung dari kalangan masyarakat bawah, sehingga profesi penyiaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat harusnya seiring, sejalan, dan dapatlah nanti suatu kesepakatan yang hasilkan mufakat yang dapat menguntungkan satu sama lain. Etika yang dilakukan dalam bentuk etika profesi telah membentuk seperangkat nilai yang harus dipatuhi dan yang harus disegani dan harus dihormati. Karena apa? Pekerjaan koordinator sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan kerja dan melayani masyarakat. Etika adalah seperangkat nilai atau norma yang disepakati dan diakui oleh suatu organisasi yang harus dijaga dan dirawat dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam pekerjaan atau tolak ukur profesionalnya, ini akan dilihat, tentu jawabannya tentu saja mereka mengikuti standar operasional prosedur dan dalam profesinya. Dalam prosedur operasi standar, nilai-nilai etika tercermin dalam pengembangan karir. Dengan kata lain, seseorang yang melanggar prosedur dapat dinilai sebagai pelanggaran etika. Menurut pengertian ini, moralitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur perilaku seseorang apakah bermoral atau tidak bermoral. Sebagian orang beranggapan bahwa pekerjaan dan deskripsi merupakan tolak ukur untuk menilai profesionalisme seorang profesional. Orang yang dapat melakukan pekerjaan dan menggambarkan bahwa
menggambarkan dengan baik dan dianggap sukses atau profesionalis. Anggapan ini tentu saja tidak sah. Namun satu-satunya profesi atau suatu profesi adalah pekerjaan yang harus diuraikan, tidak bisa dianggap remeh. Tentu nilai implisit dalam pekerjaan dan deskripsi profesional melanggar ini akan berdampak pada penilaian kepribadian. Itu juga terkait dengan moralitas. Oleh karena itu pernyataan bahwa urgensi ketika profesi menjadi tolak ukur penilaian profesionalisme yang akurat harus dijaga dengan bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.